Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nutfadila Firman, NIM 1993142085, kelas manajemen SDM DB 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, sebelum memasuki pokok pembahasan materi, alangkah baiknya saya akan menjelaskan kronologi konflik perang Rusia dan Ukraina. Materi pertama yaitu kronologi konflik perang Rusia dan Ukraina. Asal mula terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina yaitu pada awalnya Ukraina mengikuti rapat bersama Rusia. Akan tetapi, pemimpin Ukraina yang sekarang lebih dekat ke barat dan ingin menjadi bagian dari NATO or North Atlantic Treaty Organization, di mana dapat diibaratkan Ukraina selingkuh dari Rusia dan berteman ke NATO. Akan tetapi, NATO tidak menganggap adanya kehadiran Ukraina. Sebelum terjadinya Perang Dingin pada tahun 1990, masyarakat Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi yang bernama Uni Soviet, negara komunis yang kuat pada zamannya. Setahun berjalannya pada tahun 1991, terjadi perunturan pada Uni Soviet dan negara-negara yang berada di bawah naungan Uni Soviet, yang dimana Ukraina merupakan salah satu negara yang akan mendeklarasikan kedaulatannya dari ibu kota Rusia yaitu Moskow. Dan pada tahun yang sama, Ukraina membuat pernyataan bahwa negaranya telah menang dan masuk di dalam naungan referendum Uni Soviet. Serta Ukraina dan Belarusia telah membentuk Commonwealth of Independent States or CIS, namun seiring berjalannya waktu, Ukraina beranggapan bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Mantan Presiden Ukraina yaitu Viktor Yushchenko pada tahun 2005, ia mengambil alih kekuasaan dengan menjanjikan Ukraina berada di bawah kekuasaannya untuk membebaskan diri dari Kremlin, serta akan membawa Ukraina bergabung dengan NATO or North Atlantic Treaty Organization dan Uni Europe. Serta pada bulan Januari tahun 2021, Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina, mendatangi Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, untuk meminta izin agar Ukraina bergabung dengan NATO. Akan tetapi, di sisi lain, pada musim semi 2021, Rusia mulai menggerakkan pasukan bersenjata untuk menjalani latihan di dekat perbatasan Ukraina. Hingga pada November 2021, citra satelit yang diambil oleh Maxar Technologies menampilkan penumpukan pasukan Rusia di dekat Ukraina. Sebulan setelahnya, pada tanggal 17 Desember tahun 2021, Rusia mengajukan tuntutan keamanan agar NATO menarik kembali pasukan dan senjata dari bagian timur Eropa. Dengan adanya hal ini, maka Rusia melarang Ukraina untuk bergabung bersama mereka. Dampak perang politik antara Rusia dan Ukraina. Nah, konflik antara Rusia dan Ukraina pada akhirnya menjadi operasi militer terbuka yang dimana berawal dari pendekatan Ukraina terhadap NATO, tetapi ditolak oleh Rusia dengan alasan bahwa hal itu merupakan essential threat atau ancaman nyata bagi negara beruang merah tersebut. Serta pada ekspansi NATO terhadap Rusia dinilai akan menyusul sekutu militer di Ukraina. Dan ketegangan pun pecah di saat Presiden Putin mengumumkan perintah operasi militer di timur Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022 yang menyusul pengakuan bahwa kemerdekaan Donetsk dan Luhansk atas Ukraina dan terjadinya peperangan antara Rusia dan Ukraina yang dimana peperangan senjata dimulai dari Rusia untuk menyerang kota Ukraina termasuk Kiev. Adapun juga tindakan Rusia yang diduga direspon militer Ukraina tidak bisa membawa dampak luas terhadap dunia. Eurasia merupakan kawasan yang
kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak, gas, dan pertambangan. Hal ini menjadi keunggulan daya saing sekaligus menjadi faktor utama dalam perebutan pengaruh serta kepentingan ekonomi negara lain. Dan ketegangan pun pecah di saat Presiden Putin mengumumkan perintah operasi militer di timur Ukraina pada Kamis 24 Februari tahun 2022 yang menyusul pengakuan bahwa kemerdekaan Donetsk dan Luhansk atas Ukraina. Dan terjadilah peperangan antara Rusia dan Ukraina yang dimana peperangan senjata dimulai dari Rusia untuk menyerang kota Ukraina termasuk Kiev. Adapun juga tindakan Rusia yang juga direspon militer Ukraina tidak bisa tidak membawa dampak luas terhadap dunia. Eurasia merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak, gas, dan pertambangan. Hal ini menjadi keunggulan daya saing sekaligus menjadi faktor utama dalam perebutan pengaruh serta kepentingan ekonomi negara lain. Kenaikan harga komoditas dunia, yang dimana dampak ini sangat merugikan semua negara. Mengapa? Karena akibat konflik antara Rusia dan Ukraina, maka menyebabkan kenaikan harga komoditas. Salah satunya minyak bumi, kalium, karbonat potas, bahan baku pupuk, serta industri pertambangan seperti nikel, aluminium, dan palladium. Serta Rusia dan Ukraina juga merupakan negara pengekspor utama gandum. Yang kedua, melemahnya ekonomi pasca COVID-19. Nah, terjadinya perang yang berkelanjutan, maka pemulihan ekonomi global akan terancam lebih rendah prediksi awal, yang dimana ekonomi dunia akan terancam inflasi akibat adanya COVID-19 yang menyerang dunia dan perekonomian dunia. Yang ketiga, harga ekspor naik. Potensi kenaikan harga ekspor yang dimana terdapat plus minus. Minusnya yaitu sebagian besar dari beberapa negara mengalami kendala kerugian serta krisis perdagangan maupun ekonomi. Dan plusnya yaitu tak sedikit negara justru malah diuntungkan akibat ekspor naik. Contohnya, negara penghasil emas, perak, aluminium, dan nikel. Seperti halnya di Indonesia yang mengalami kenaikan harga komoditas saat konflik Rusia dan Ukraina berlangsung. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai kronologi konflik antara Rusia dan Ukraina dan dampak politik terhadap konflik Rusia dan Ukraina. Baik lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan, salah penyebutan nama, tempat, kata, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan serta Tuhan yang Maha Pemaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.